Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Resmi. Persib Bandung lepas Kevin Ray Mendoza. Kiper andalan Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza Hansen, akhirnya resmi meninggalkan Maung Bandung setelah 1,5 musim bersama. Perjalanan Kevin Ray Mendoza Hansen bersama Persib memang penuh makna dan kebanggaan tersendiri. Apalagi kiper asal Filipina itu ikut andil membawa Persib juara back-to-back. Namun, Persib memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Kevin Mendoza datang saat Persib Bandung sedang menghadapi masa sulit di bawah mistar gawang. Namun, kehadiran Kevin Mendoza justru menjadi titik balik yang mengantar tim meraih puncak prestasi. Ia tak sekadar mengisi kekosongan, tetapi menjelma menjadi sosok penting dalam meraih 2 gelar juara Liga 1 berturut-turut. Musim 2023-2024 dan 2024-2025. Kevin Mendoza from Filipina. Nyanyian itu menggema dari Tribun Bobotoh, dan akan terus kami kenang. 2 trofi juara bukti nyata atas dedikasi dan kontribusinya untuk Persib. Hatur nuhun, Kevin, ujar Adi Pratama, Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat. Bagaimana kinerja VAR di Liga 1 2024-2025? Dorongan PSSI kepada PT Liga Indonesia Baru untuk menerapkan VAR selama 1 musim penuh di kompetisi 2024-2025 membawa hasil signifikan. Jika di musim-musim sebelumnya, wasit-wasit Liga 1 langganan disorot karena banyaknya kontroversi, seperti gol absurd, hadiah penalti, hingga pelanggaran kartu merah yang berdampak pada hasil pertandingan. Pada musim ini polemik soal wasit berkurang karena keberadaan VAR. Peran VAR sebagai insight bagi wasit telah menciptakan suasana kompetisi yang lebih bersih dan profesional karena memungkinkan para pengadil di lapangan untuk meninjau kembali keputusan penting sebelum mengambil keputusan akhir. Berdasarkan laporan dari PT LIB, VAR punya andil besar dalam 306 pertandingan sepanjang musim. VAR melakukan checking sebanyak 1.279 kali untuk direview wasit, antara lain gol yang dianulir akibat offside, pelanggaran sebelum gol terjadi, serta keputusan kartu merah dan kuning. Hal ini memberikan 2 dampak positif, yakni tim mengalami pertandingan yang fair play dan kepercayaan penonton serta fans terhadap kompetisi meningkat. Saya menilai di musim pertama VAR di liga ini memberikan dampak positif bagi seluruh kompetisi. Meski ada catatan karena belum sesuai dengan harapan komunitas sepak bola, tapi sudah menuju hal yang bagus. Harapannya di musim berikutnya harus lebih baik, terutama untuk semakin meningkatnya kualitas wasit lokal yang sudah banyak perubahan. Kata Dirut PSM Makassar Sadikin Aksa. Hal senada juga diungkapkan CEO Persita Tangerang, Ahmed Ruli Zulfikar yang menganggap kompetisi Liga 1 musim ini merupakan yang terbaik dalam 7 tahun terakhir. Salah satu perubahan nyata adalah VAR yang hadir dengan investasi besar dan sangat membantu kompetisi musim ini dilaksanakan dengan baik. Walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus terus dibenahi. Ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Ruli. Profil Mauricio Souza, pelatih baru Persija. Pelatih asal Brasil Mauricio Souza ditunjuk sebagai juru taktik Persija Jakarta untuk kompetisi musim depan. Mauricio diumumkan Persija sebagai pelatih baru tim pada 27 Mei 2025. Sebelum ke Persija, ia sempat menangani klub Brazil, Guarani, Campeonato Brasileiro Série C atau kompetisi level 3 Brasil. Sementara di Indonesia, Mauricio juga punya pengalaman dengan menangani Madura United pada Liga 1 2023-2024. Bersama Madura United inilah Mauricio Souza punya catatan yang lumayan baik. Laskar Sape kerap sukses mengakhiri musim reguler di peringkat keempat sehingga berhak melaju ke babak Championship Series, yang membuat kiprahnya semakin impresif. Hal itu dicapai saat pejabat tinggi klub tersandung masalah korupsi. Masalah ini sempat membuat klub goyah, terutama dalam segi finansial. Madura United yang sempat memimpin klasemen di awal kompetisi memang sempat drop, namun berhasil bertahan di papan atas sampai akhir musim reguler. Hal itu tentu tidak lepas dari kecakapan Mauricio dalam meracik strategi. Dengan alasan itu pula Persija yakin bahwa Mauricio Souza punya kapabilitas untuk meningkatkan moral dan performa Persija. Kami sangat berharap kepada Coach Mauricio untuk dapat mengawal nama besar Persija. Kami ingin mengakhiri musim dengan sukacita.
Bersama Mauricio kami akan bersinergi membentuk tim yang tangguh dan konsisten guna meraih prestasi terbaik, kata Direktur Persija Muhammad Prapanca. Adapun Madura United merupakan klub luar negeri pertama yang pernah ditangani Coach Mauricio. Sebelum ke Madura, ia kenyang pengalaman menangani berbagai klub Brasil yang dimulai dari tim kelompok usia sejak 2010. Ia juga tercatat pernah menjadi asisten klub-klub tenar Brasil seperti Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense, hingga pelatih utama Vasco da Gama. Dengan begitu, Persija kini menjadi klub luar negeri kedua setelah Madura United yang ditangani pria berusia 51 tahun tersebut. Persib akan menjamu tim Korea Utara pada playoff kualifikasi AFC Champions League 2. Ada peluang jumpa Al Nassr? Sebagai juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, Persib Bandung berhak mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia, yaitu AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Namun, berbeda dengan musim sebelumnya, Persib tidak langsung lolos ke fase grup dan harus melewati babak playoff terlebih dahulu untuk memperebutkan tiket ke fase utama kompetisi. Babak playoff ACL 2 untuk musim 2025-2026 dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2025 dengan format pertandingan tunggal. Pertandingan akan digelar di markas tim yang memiliki peringkat koefisien AFC lebih tinggi. Babak playoff ini menjadi momen penting bagi Persib untuk membuktikan kualitasnya di kancah Asia. Keberhasilan lolos ke fase grup ACL 2 tidak hanya meningkatkan prestise klub, tetapi juga berpotensi memberikan tambahan pengalaman berharga bagi pemain dan dampak positif bagi peringkat klub Indonesia di AFC. Adapun lawan Persib Bandung adalah tim dari Korea Utara, April 25 Sports Club. Kemungkinan besar laga tersebut akan digelar pada 13 Agustus. Selain Persib Bandung versus April 25 Sports Club, playoff ACL 2 juga akan menghadirkan dua laga di zona barat, yakni Goa versus Al Saeb, dan Regartadas Tursunzoda versus Ahal. Artinya, 3 tim akan melengkapi slot peserta ACL 2. Jika lolos, Persib Bandung akan mengisi zona timur, sedangkan dua lainnya masuk zona barat. Di zona timur, Persib Bandung berpeluang menghadapi Gamba Osaka, Pohang Steelers, hingga Beijing Guoan, 3 tim favorit juara. Favorit juara lainnya adalah Al Nassr. Raksasa Arab Saudi itu gagal lolos ke AFC Champions League Elite, dan berkat finish peringkat 3 klasemen Liga Pro Saudi, mereka berhak masuk ke ACL 2. Namun, peluang Persib bersua Al Nassr cukup kecil. Kedua tim harus berjumpa di final mengingat perbedaan zona grup. Madura United jadi tim pertama di posisi juru kunci yang selamat dari degradasi. Klub yang dijuluki Laskar Sapekrap tersebut hanya mengumpulkan 9 poin hingga pekan ke-17 BRI Liga 1 2024-2025. Namun pada putaran kedua, Madura United berhasil mengoleksi 27 poin dan berhasil selamat pada akhir kompetisi. Terus terang ini jadi pengalaman pertama kami berjuang di zona bawah. Kami diberikan kesempatan untuk merasakannya. Kami ambil pelajaran penting dan kuat atas pelajaran ini dan tidak ingin terulang, tegas manajer Madura United, Umar Wajdin. Walau ada banyak faktor yang membuat Madura United flop, perombakan skuad jadi yang paling memengaruhi. Sekitar 90% skuad musim lalu cabut pada awal musim ini. Meski begitu, Umar memastikan perubahan tak bisa dihindari. Hanya saja, persentasenya tak sedrastis musim ini. Belajar dari musim ini adalah kami tidak lagi membongkar skuad. Itu jadi pelajaran pentingnya, kami belajar dari itu. Kami tidak akan membongkar skuad yang sekarang ini, ungkapnya. Tapi untuk hal-hal yang perlu dirasa ditambah, akan kami tambah. Mungkin sekitar 65% yang bertahan, terutama asing kemungkinan besar akan bertahan, tambah Umar. Ucapan pria asal Pamekasan itu tak cuma bualan semata. Walau kompetisi baru berakhir, mereka langsung mengumumkan perpanjangan kontrak beberapa pilarnya. Iran Junior, Pedro Monteiro dan Jordi Werman dipastikan bertahan. Disusul trio pemain muda yakni Kartika Vedayanto, Yuda Editya Pratama dan M. Rizky Afrizal. Tak hanya 6 pemain itu saja yang dipastikan bertahan di Gelora Bangkalan musim depan. Bek sayap Taufik Hidayat juga turut memperpanjang masa bakti. 6 pemain timnas Indonesia dipastikan absen saat hadapi Cina. Apakah kekuatan skuad Garuda aman? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
Sejauh ini telah kehilangan 6 pemain jelang menghadapi Cina dan Jepang pada matchday ke-9 dan 10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada medio Mei lalu, Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 32 pemain yang mendapat pemanggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025. Yang terbaru, pemain yang dipastikan menepi ialah Sandy Walsh. Pemain yang kini berkiprah bersama klub Liga Jepang, Yokohama F. Marinos, itu sedang menjalani pemulihan cedera. Absennya Sandy menambah panjang daftar pemain skuad Merah Putih yang harus absen pada duel melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Sejauh ini, sudah ada 6 pemain yang dipastikan menepi. Akumulasi kartu menjadi satu di antara penyebab absennya 2 pemain andalan Timnas Indonesia, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Martin Paes yang menjadi andalan utama skuad Garuda di putaran ketiga, sudah mengantongi 2 kartu kuning sehingga terkena akumulasi. Hal yang sama dialami oleh Marcelino Ferdinand. 2 pemain tersebut sama-sama mendapatkan kartu kuning pada pertandingan terakhir melawan Bahrain sehingga terkena sanksi larangan bermain 1 laga. Cedera juga menjadi faktor utama penyebab sejumlah amunisi andalan Timnas Indonesia harus absen. Dan setidaknya ada 3 pemain yang tak bisa diturunkan karena alasan ini, yakni Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan Septian Bagaskara. Yang juga menjadi perhatian adalah batalnya Eliano Rejders bergabung bersama Timnas Indonesia. Eliano tak bisa memenuhi panggilan karena menemani istrinya yang melakukan persalinan.